Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita patut nyatakan di hadapannya, sebab ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu adalah bukti dari kasih dan rahmat-Nya. Karena itu sebelum kita beristirahat, menikmati malam anugerah Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan melalui renungan dan doa malam. Karena itu mari Bapak Ibu kita sejenak mengambil saat yang teduh. Bagai kapal yang berlayar tanpa nakodanya dan kalimat seterusnya PKJ 251 kita nyanyikan sambil berdiri. Bagai kapal yang berlayar tanpa nakodanya, diombang-ambing dan ombak laut yang besar. Itu kehidupan yang tiada artinya bila Yesus dalam hati tak ikut serta. Tuhan Yesus jadilah tetap pandu hidupku, antar aku aman tiba di labuhan-Mu. Tuhan Yesus hanya Engkaulah harapanku, sumber kehidupan yang abadi bagiku. Saudara-saudara, pertolongan kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian PKJ 276, Rasul Pergi Beribadah. Rasul pergi beribadah, bertemu yang lumpuh di gerbang, mengemis meminta sedekah, dan Petrus memberi jawabnya, "Mas perak tiada padaku, hanya ini yang dapat ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, hai bangkit dan berjalanlah." Maka ia melonjak berdiri, berjalan bersorak haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, hai bangkit dan berjalanlah.
Kita akan membaca bagian firman Tuhan sama seperti lagu kita tadi. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu menjadi motivasi kehidupan bagi kami untuk tetap menaruh harap kepadamu dalam percaya bahwa hidup kami dijamin oleh Tuhan, keselamatan kami pasti di dalam Kristus. Berfirmanlah, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan kita dari Kisah pasal yang ketiga. Kisah para Rasul pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Pada suatu hari, menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian sabdanya, terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita yang tidak indah di depan gerbang indah. Sekali lagi, yang tidak indah di depan gerbang indah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, beberapa kota besar di dunia terkenal dengan pintu-pintu gerbangnya. Katakanlah salah satu daripadanya kota Berlin, yang terkenal dengan gerbangnya yang bernama Brandenburg. Pun demikian kota London dengan gerbang-gerbang yang ada di Downing Street. Pun demikian kota tua Yerusalem terkenal dengan gerbangnya, semisal gerbang Jaffa atau gerbang yang sekarang tertutup yang disebut
Golden Gate. Nah, saudara-saudara, gerbang-gerbang ini dibangun bukan hanya semata-mata sebagai simbol pertahanan, tetapi gerbang-gerbang tersebut menyimbolkan tentang adanya perbedaan antara berada di luar gerbang dan berada di dalam gerbang. Di luar gerbang itu dikategorikan sebagai kehidupan yang jauh dari perasaan aman, tentram, dan damai. Sedangkan mereka yang berada di dalam gerbang itu akan mendapat hak-hak istimewa, akan tetap dijaga, dikawal. Mengapa, saudara-saudara? Sebab di bagian dalam gerbang terdapat istana raja, sehingga orang-orang yang layak untuk tinggal di bagian dalam dari gerbang itu adalah orang-orang kepercayaan raja. Jadi gerbang sesungguhnya merupakan simbolisasi dari area untuk masuk ke dalam kerajaan Shalom. Dan Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya ada dalam area tersebut, supaya digenapi sabdanya, agar tidak satupun dari mereka yang percaya hilang di hadapanmu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada sebuah pemandangan yang sangat kontras berdasarkan perikop bacaan kita. Dicatat bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Ada orang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Orang yang tidak mampu untuk bergerak, orang yang tidak mampu untuk berjalan, orang yang tidak mampu untuk berdiri. Dan itu dimulai sejak lahirnya. Sehingga kehidupannya bergantung kepada orang lain. Ia harus diusung dan tiap-tiap hari ia diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Disebutkan bahwa pintu gerbang itu bernama pintu gerbang indah. Saya secara pribadi, saudara-saudara, tidak mau mempersoalkan letak dari pintu gerbang itu. Sebab banyak penafsiran yang berbeda di sekitar letak yang sesungguhnya dari gerbang indah. Tetapi secara pribadi, saya mendapat pesan moral dari peristiwa ini, bahwa ada pemandangan yang tidak indah di depan area yang indah. Sekali lagi, ada pesan moral dari perikop bacaan kita, bahwa ada sesuatu yang tidak indah atau tidak baik, ada sesuatu yang buruk berada di depan sesuatu yang baik. Karena itu saudara-saudara, menjadi tanda tanya bagi kita, mengapa ia ditempatkan di tempat itu? Mengapa ia diletakkan di tempat itu? Tidakkah dicatat bahwa ia sudah mengalami kelumpuhan sejak lahir? Kalaupun ada harapan ia ditempatkan di situ bahwa ia akan pulih kembali, oke, tidak jadi masalah. Tetapi pesan yang terkandung dalam bacaan kita, ia ditempatkan di situ bukan untuk mengalami perubahan dari kondisinya yang lumpuh, tetapi agar ia mendapatkan belas kasihan orang. Ia diletakkan di sana dalam kondisi yang tidak berdaya dan hanya berharap sedekah. Sehingga saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah untuk melakukan sembahyang petang, tercatat
bahwa si lumpuh ini mempunyai harapan besar untuk mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Betapa hatinya gembira, betapa hatinya senang ketika Petrus berkata kepadanya, "Tataplah kami, pandanglah kami." Tentu ia mempunyai harapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang akan didapatkan dari Petrus. Ada sesuatu yang beda yang ia akan dapatkan dari Petrus dibandingkan pemberian orang lain. Tetapi yang ada dalam pikirannya bahwa ia akan mendapatkan materi, bahwa ia akan mendapatkan uang atau bentuk benda lainnya yang dapat menyambung hidupnya. Itulah sebabnya Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang engkau harapkan itu tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku itulah yang akan kuberikan kepadamu. Sesuatu yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar emas dan perak. Sesuatu yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar uang dan pakaian." Apa yang hendak diberikan Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh ini adalah jauh lebih bernilai daripada kebendaan. Sebab yang akan diberikan kepadanya adalah harapan untuk hidup kembali. Terus terang saudara-saudara, si lumpuh adalah gambaran orang yang tidak mempunyai daya. Dan saya mau katakan dalam tanda kutip, ia sesungguhnya sudah mati. Ia sesungguhnya telah kehilangan hidup. Ia sesungguhnya telah kehilangan masa depan. Sekarang Petrus dan Yohanes ada di depannya. Mereka sedang berdiri di depan gerbang indah. Sekarang Petrus menawarkan kepadanya sesuatu yang indah supaya ia akan menjadi bahagian dari keindahan itu. Sesuatu yang indah itu adalah nama Yesus. Inilah yang ditawarkan. Dan ia harus menyambutnya dalam iman. Ia harus bersuka cita karena tawaran itu. Itulah sebabnya Petrus menuntun dia untuk berdiri. Petrus menuntun dia untuk kembali bangkit. Petrus menuntun dia untuk kembali berjalan. Engkau tidak boleh selamanya seperti itu. Tetapi engkau harus meraih masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang lumpuh ini bangkit berdiri dan melangkah sambil memuji nama Tuhan. Terus terang saudara-saudara, banyak orang Kristen yang mengalami kelumpuhan iman, sekalipun mereka sedang berada di depan gerbang sorga. Iman mereka lumpuh karena masih terbelenggu dengan harta duniawi. Iman mereka lumpuh karena masih terikat dengan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Ya, mereka memang ada di sekitar area keindahan. Tetapi mereka tidak menjadi bahagian dari keindahan itu. Benar bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi mereka belum menjadi bahagian dari kehidupan Kristus. Mereka memang ranting dari anggur yang satu itu. Mereka memang tertancap dalam pokok yang satu itu. Tetapi mereka tidak berbuah. Mengapa mereka tidak berbuah? Karena hidup mereka habis dengan rutinitas. Waktu mereka habis dengan kegiatan. Lalu melupakan jam-jam doa.
melupakan jam-jam ibadah, melupakan jam-jam perenungan firman Tuhan. Tidakkah ini yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita diajak untuk menempatkan sesuatu yang lebih mulia dari segala-galanya, supaya segala hal yang kita butuhkan dalam hidup ini akan diberikan Tuhan kepada kita. Carilah yang terbaik dari yang baik. Jikalau hidup kita ini adalah sebuah anugerah, adalah sebuah rahmat, adalah sebuah berkat, seharusnya kita mensyukuri dengan mengisi kehidupan ini dalam interaksi yang intens dengan Allah. Melalui jam-jam doa, melalui perenungan firman, melalui persekutuan ibadah. Hal itu tidak sulit, saudara-saudara. Hal itu tidak susah. Tetapi sangat sulit bagi orang yang sudah terbelenggu dengan materi. Sangat sulit bagi setiap orang yang sudah terikat dengan jabatan, kedudukan. Sangat sulit bagi mereka yang memang sudah terikat dengan mammon. Karena itu melalui peristiwa ini kita mau diajak. Kita ada di gerbang indah. Namun kita tidak menjadi bahagian dari gerbang indah. Si lumpuh itu ada di depan gerbang indah, tetapi ia tidak menjadi bahagian dari gerbang indah. Mengapa? Karena hidupnya bergantung pada apa yang akan diberikan orang kepadanya. Tidak bergantung pada apa yang hendak Tuhan berikan kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau menjadi bahagian dari keindahan hidup bersama dengan Tuhan, maka mari dengan bijaksana kita memberikan waktu untuk Tuhan dalam doa dan penyembahan, dalam membaca firman Tuhan, dalam memuji dan memuliakan namanya. Itulah hal yang paling utama yang Tuhan cari. Dan kuasa di balik itu sangat besar. Segala kelempuan-kelempuan kita akan membuat kita kembali berdiri, kita kembali berjalan, dan kita meraih masa depan. Semoga firman ini akan menjadi penguatan bagi semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam kelemahannya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu. Sesungguhnya, sorga itu ada. Sorga itu tak tertutup di depan mata kami. Tetapi terkadang, kami tidak menjadi bahagian dari kehidupan sorga. Sebab masih banyak di antara kami yang terbelenggu oleh kepentingan duniawi, oleh kenikmatan mammon. Hidup kami masih terikat dengan hal-hal materi, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sehingga tidak ada waktu bagi kami untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lumpuh, yang ada di gerbang indah. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, agar kami dapat melangkah masuk ke dalam persekutuan doa dengan Engkau, persekutuan dalam perenungan firman dengan Engkau, persekutuan dalam penyembahan dan puji-pujian, supaya kelak digenapi sabdamu, minta apa saja yang kamu inginkan,
maka kamu akan menerimanya. Firman ini juga kiranya menjadi penguatan bagi saudara-saudara kami yang sekarang masih terbelenggu oleh beban sakit penyakit. Mereka sangat rindu untuk mengalami penguatan darimu. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesempurnaan untuk pulih kembali. Karena itu hamba berdoa bagi kekasih kami Jenny Papa Puasa. Hamba berdoa buat kekasih kami Bapak Karel Salamba. Hamba berdoa buat kekasih kami Iwan Gunawan. Hamba berdoa untuk kekasih kami Mama Esra Lallo. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Yohanes Sipi. Hamba berdoa untuk kekasih kami Mama Benri. Hamba berdoa untuk kekasih kami Jonathan Sampetoding. Hamba berdoa untuk kekasih kami Audi Mantiri. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan. Dan masih begitu banyak mereka yang dalam kelemahan. Betapa besar kerinduan mereka, harapan mereka untuk bangkit dan berjalan, menikmati keindahan hidup. Karena itu mari Tuhan, Engkau sendiri yang menjangkau mereka, menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Sebab kuasa di dalam nama Yesus melebihi segala-galanya. Tak ada yang mustahil baginya. Karena itu berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Semua perawatan yang mereka terima, biarlah melalui semua itu, mereka kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepadamu. Memberkati seluruh umatmu di Jemaat Masale, dan semua umat Tuhan yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Masale. Dilawat kehidupan mereka dan diberkati dengan segala kelimpahan kasih karunia, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur memuliakan Engkau, memberikan kuat dan sehat badani. Dan biarlah di tengah-tengah situasi kondisi pandemi corona sekarang ini, mereka terus percaya akan rencana, akan kebaikan, akan kasih Tuhan. Dan terus belajar untuk mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah kepahitan kehidupan. Memberkati anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma. Biarlah semuanya ada di dalam lingkup kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga kehidupan kami sepanjang malam ini. Peliharakan kami supaya kami dapat beristirahat dengan damai. Dan bangunkan kami besok pagi untuk menikmati persekutuan dalam penyembahan ibadah hari Minggu. Memberkati hamba-Mu dalam persiapan untuk melayani umat-Mu. Biarlah dikaruniakan hikmat oleh-Mu, agar dapat menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah pelayanan. Memberkati anak-anak hamba-Mu, ada yang ada di Samarinda, dalam tahap akhir penyelesaian pendidikannya. Pun demikian Diel yang ada di Salodong. Pun demikian Epi, Ita, dan Geri, Tuhan berkati. Hamba berdoa, Kau memberkati Vina, Cali, dan Nando di dalam kebersamaan mengemban tanggung jawab di tengah jemaat. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami, yang hamba sampaikan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, yakni nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian di balik malam. Terbitlah Fajar, Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 284.
balik malam terbitlah fajar, bersama Yesus kita senang. Jadi dunia telah berakhir, di balik malam sorga terang. Di balik malam cerah semua, kabut menghilang, badai lenyap. Hari bersuka tiada hentinya, di balik malam nikmat tetap. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Tetaplah percaya, nama Yesus yang kita sembah itu punya kuasa untuk melakukan apa saja yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kami perlu sampaikan bahwa besok pagi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu yang akan disiarkan secara live dari ruang utama gedung gereja Toraja Jemaat Masaleh. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkatimu.